Cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, oh Yesus, Yesus, kekasih dalam hidupku. Engkau kekasihku Tuhan Yesus, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau, cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, oh Yesus, Yesus, kekasih dalam hidupku. Engkau kekasihku Tuhan Yesus, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau, cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, kasih setiamu Tuhan nyata bagiku. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Saat Rohmu bekerja, bagi Tuhan segalanya mungkin. Mujizat besar kan terjadi atas gerejamu di tempat. Katakan sekali lagi, bagimu Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Saat Rohmu bekerja, bagi Tuhan segalanya mungkin. Mujizat besar kan terjadi atas gerejamu di tempat ini. Mujizat besar kan terjadi atas gerejamu di tempat ini. Amin. Perkatakan saudara, mujizat besar kan terjadi atas gerejamu di tempat ini. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarotku.
rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Kami sembah, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah. Mari Bapak Ibu, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita angkat suara kita, kita angkat hati kita. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Di dalam bahasa nama kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Bapa. Engkaulah Raja kami, junjungan kami, yang layak kami tinggikan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami bawa korban ucapan syukur kami Bapa.
namamu. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan namanya, sebab hanya Kau yang layak disembah, yang ditinggikan. Kuriala basana namata karabasa kurialabo. Haleluya, haleluya. Sikarala manamu, kuriala basako namata karabu. Haleluya, kuriala mana masana namanamu, kuriala barabarabu, sikarala barabasana namu. Kami sembah Kau Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tungking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Yesus adalah Raja Damai. Mari kita buka Alkitab kita kepada Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita.
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah salah satu ayat yang menubuatkan kedatangan Yesus Kristus atau Juru Selamat dunia ini. Nubuat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya lebih dari 500 tahun sebelum Allah menjadi manusia dengan lahir melalui perawan Maria di sebuah kandang ternak di Bethlehem. Pangkat seseorang biasanya diketahui dari lambang pemerintahan yang ada di atas bahu seseorang. Seberapa besar wewenang, kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang biasanya dapat terlihat dari lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya. Ada berapa balok di atas bahunya, atau ada berapa melati di atas bahunya, atau ada berapa bintang di atas bahunya. Pangkat atau lambang pemerintahan macam apa yang ada di bahu Tuhan Yesus. Firman Allah mengatakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi pangkat atau lambang yang ada di bawah Tuhan Yesus adalah Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu lambang pemerintahan yang ada di bawah Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus adalah Raja damai bagi setiap orang. Banyak hal dalam hidup ini bisa membuat kita kehilangan damai di hati. Kesalahan, kelalaian, atau kejahatan diri kita sendiri bisa membuat kita kehilangan damai di hati. Kesalahan, kelalaian, atau kejahatan orang lain bisa membuat kita kehilangan damai di hati. Bencana alam, kecelakaan, malapetaka bisa membuat seseorang hilang damai di hati. Sakit penyakit, kesulitan keuangan, dan segala macam masalah, tantangan, dan kesulitan bisa membuat seseorang kehilangan damai di hati dan sebagainya. Tetapi Tuhan kita Yesus adalah Rajanya damai. Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan sesama. Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan diri sendiri. Dan Tuhan Yesus mendamaikan kita dalam segala keadaan. Yang pertama, Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Dalam Alkitab, arti kata dasar damai adalah penghentian permusuhan. Supaya ada damai di hati, pertama-tama manusia harus berdamai dengan Allah. Harus ada penghentian permusuhan antara manusia dengan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang maha suci dan maha adil. Setiap dosa adalah kejahatan yang melanggar kekudusan dan keadilan Allah. Oleh karena itu dosa menjadikan manusia musuh Allah. Mari kita baca ayat-ayatnya. Firman Allah berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Apakah yang dimaksud dengan persahabatan dengan dunia yang menjadikan seseorang musuh Allah? Firman Allah berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Persahabatan dengan dunia yang menjadikan seseorang musuh Allah berarti mengasihi keinginan daging, yaitu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Semua perbuatan ini mendatangkan murka Allah. Firman Allah berkata, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Tetapi kabar baiknya adalah Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kata jalan pendamaian dalam ayat ini dalam bahasa aslinya mengandung pengertian jalan untuk meredakan murka Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa oleh karena iman dalam darahnya. Kematian Yesus di kayu salib dalam rangka menjalani hukuman dosa menggantikan semua orang telah berhasil meredakan murka Allah terhadap dosa seluruh umat manusia. Sehingga setiap orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan Yesus adalah Raja damai bagi semua orang. Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan sesama. Iman kepada Tuhan Yesus membuat satu pribadi yang hidup yang berasal dari sorga, salah satu anggota Allah Tritunggal yang bernama Roh Kudus mulai berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya ini akan membangkitkan keinginan untuk berdamai dengan sesama manusia. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya ini akan membangkitkan keinginan untuk saling mengampuni. Bila keinginan untuk berdamai dengan sesama manusia dan saling mengampuni tidak ada di dalam diri seseorang, patut dipertanyakan apakah betul dia sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya akan membangkitkan kemampuan untuk berdamai dengan sesama manusia. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya akan membangkitkan kemampuan untuk saling mengampuni. Bila kemampuan untuk berdamai dengan sesama manusia dan saling mengampuni ini tidak ada di dalam diri seseorang, patut dipertanyakan apakah betul dia sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Firman Allah berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diperintahkan untuk saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Orang itu minta maaf atau tidak minta maaf
adalah urusan dia dengan Tuhan. Kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Tuhan Yesus adalah Raja damai. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Beberapa orang hidup dengan tuduhan rasa bersalah. Tuduhan rasa bersalah dapat menjadi beban yang berat bagi beberapa orang. Misalnya, ada suami istri yang bertengkar. Karena masih sakit hati, si istri tidak mau menemani suaminya yang minta ditemani untuk pergi ke dokter. Ternyata di tempat praktek dokter di rumah sakit, suaminya kena serangan jantung dan meninggal dunia. Si istri merasa amat bersalah dan hidup dalam penyesalan. Contoh yang lain, suatu pagi suami istri pergi belanja ke pasar. Karena masih pagi, anak-anak masih tidur, belum bangun. Dan mereka pergi ke pasarnya juga cuma sebentar saja. Mereka pikir cukup aman bila rumah dikunci dan kedua anak yang masih kecil masih tidur ditinggalkan di rumah yang terkunci di dalam rumah. Ternyata sementara mereka pergi ke pasar, terjadi korsleting listrik atau arus pendek. Rumah mereka terbakar. Ketika mereka pulang dari pasar, kedua anak mereka sudah mati terbakar hangus bersama rumah mereka. Mereka merasa amat bersalah dan hidup dalam penyesalan. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa bila kita mengaku dosa kita, maka Allah atas dasar pengorbanan Yesus di kayu salib pasti akan mengampuni dosa kita. Dan bukan hanya itu, Allah juga menyucikan kita dari segala kejahatan, melepaskan kita dari segala tuduhan rasa bersalah. Bila Tuhan sudah mengampuni kita, siapa kita bila kita tidak mau mengampuni diri kita sendiri? Bila ini menjadi keputusan Anda, bila ada yang masih tertuduh karena dosa atau kesalahan yang pernah Anda perbuat di waktu yang lalu, Anda akan mengakui segala dosa yang membuat Anda tertuduh dan Anda memutuskan untuk percaya kepada pengampunan Allah untuk semua dosa yang sudah Anda akui dan mintakan pengampunan Allah. Angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Tuhan Yesus adalah Raja damai bagi semua orang. Tuhan Yesus memberi damai dalam segala keadaan. Dia adalah Raja damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Adakah di antara kita yang merasa letih lesu dan berbeban berat? Mungkin karena kesulitan keuangan, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena pertengkaran, mungkin karena perselisihan, mungkin karena keterikatan kepada kebiasaan buruk, mungkin karena kesepian, mungkin karena sudah mulai susah ingat dan gampang lupa.
Mungkin karena merasa hidup sudah tidak berguna dan sebagainya. Lambang pemerintahan yang ada di bahu Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Dia bersedia dan mampu untuk memberi damai apapun yang menjadi pergumulan hidup kita. Kepada mereka yang mulai beranjak tua, firman Allah berjanji, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Biasanya hanya anak-anak atau orang cacat yang digendong. Tetapi Tuhan berkata bahwa selama ini Dia sudah menggendong kita dan masih terus mau menggendong kita. Bahkan sampai masa tua kita sekalipun Tuhan bersedia untuk terus menggendong kita. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dengan cara bagaimanakah damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus berbeda dari damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini biasanya damai karena tidak ada masalah. Sedangkan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah damai sejahtera bahkan sementara hidup sedang didera oleh berbagai masalah. Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia kita menderita. Dalam Yesus kita beroleh damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar damai karena tidak ada masalah. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar damai karena tidak ada pergumulan hidup. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah damai di tengah-tengah badai kehidupan sekalipun. Karena menjadi korban fitnah orang-orang yang dengki kepadanya, raja terpaksa membuang Nabi Daniel ke dalam kandang singa yang kelaparan. Sementara sepanjang malam raja tidak bisa tidur memikirkan bagaimana nasib Daniel di tengah-tengah singa yang kelaparan. Daniel ternyata bisa tidur lelap di tengah-tengah singa yang kelaparan itu. Sebab kata Daniel, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Di tengah-tengah singa yang kelaparan sekalipun Daniel dapat memiliki damai sejahtera. Sebab Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan Daniel. Ini adalah gambaran dari damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yaitu damai bukan karena tidak ada masalah. Damai bukan karena tidak ada pergumulan hidup. Tetapi damai di tengah-tengah badai kehidupan. Suatu kali murid-murid menyeberangi danau Galilea bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di tengah jalan perahu mereka diamuk oleh badai. Kita baca dalam firman Allah. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar damai karena tidak ada masalah. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar damai karena tidak ada pergumulan hidup. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah damai di tengah-tengah badai kehidupan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Adakah di antara kita yang merasa letih lesu dan berbeban berat? Mungkin karena kesulitan keuangan, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena ada pertengkaran, mungkin karena ada perselisihan, mungkin karena ada keterikatan kepada kebiasaan buruk atau kecanduan, mungkin karena kesepian, berbeban berat, mungkin karena sudah mulai susah ingat dan gampang lupa. Mungkin ada di antara kita yang merasa letih lesu dan berbeban berat, mungkin karena sudah mulai susah ingat dan gampang lupa, atau merasa hidup tidak berguna dan sebagainya. Lambang pemerintahan yang ada di bahu Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Dia bersedia dan mampu untuk memberi damai apapun yang menjadi pergumulan hidup kita. Mari datang kepada Tuhan Yesus sebagaimana adanya kita. Dia berjanji akan memberi kelegaan kepada kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan, ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan, ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan. Sang damai penuntun, penyayang Putra Allah, perkasa, pemenang, Allah yang hidup selamanya. Aku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan, ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu ku agungkan, Kau ku
agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan. Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan. Irialama karalama karasa, Irialama karialama, Irialama karialama, Irialama karialama, Karalama kushai karalama karialama, Irialama karialama, Karalama karialama, Irialama karialama, Karalama kushai, Ikete kata karialama, Irialama karialama, Irialama Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo, kakaralaba fadato, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai. Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Tuhan Yesus bersedia dan mau mendamaikan kita dengan sesama. Tuhan Yesus bersedia dan mau mendamaikan kita dengan diri kita sendiri. Tuhan Yesus bersedia dan mampu mendamaikan kita dalam segala keadaan. Pertama-tama, mari kita berdamai dengan Allah dengan mengucapkan doa pengakuan iman berikut ini. Mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya, supaya kita dapat berdamai dengan Allah. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu, saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit, dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan doa kita. Tuhan Yesus adalah Raja Damai.
Tuhan Yesus memberi kita keinginan dan kemampuan untuk berdamai dengan sesama. Firman Allah berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diperintahkan untuk saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Orang itu minta maaf atau tidak minta maaf adalah urusan dia dengan Tuhan. Kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Bila pada saat ini kita teringat akan nama atau wajah tertentu terhadap siapa kita masih ada ganjalan, mari kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus saya mengampuni orang ini. Mari kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus saya mintakan pengampunan Allah untuk orang ini, untuk semua yang telah dilakukannya terhadap saya. Irialamo, kakaralaba sandato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Tuhan Yesus memberi kita kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri. Bila ada di antara kita yang masih tertuduh oleh perasaan berdosa karena kesalahan yang pernah kita lakukan, mari kita mengaku dosa kita dan minta ampun kepada Allah. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa bila kita mengaku dosa, maka Allah atas dasar pengorbanan Yesus di kayu salib pasti akan mengampuni dosa kita. Dan bukan hanya itu, Allah juga menyucikan kita dari segala kejahatan, melepaskan kita dari segala tuduhan rasa bersalah. Bila Tuhan sudah mengampuni kita, siapa kita bila kita tidak mau mengampuni diri kita sendiri? Setelah kita mengaku dosa, mari kita percaya kepada janji Tuhan bahwa Dia bersedia bahkan sudah mengampuni dosa kita. Mari kita katakan terima kasih tuh kepada Tuhan untuk pengampunannya. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami. Ampunilah ya Bapa segala dosa yang kami lakukan, yang membuat kami sampai sekarang masih menderita oleh tuduhan rasa bersalah. Kami akui kesalahan dan dosa dan pelanggaran kami ini. Kami minta darah Tuhan Yesus menyucikan kami dari segala kejahatan. Kirialamo, kakarababa sadato, kakarababa kusyai, kakarababa kusyai, kakarababa kusyai. Kami percaya kepada janji firman-Mu Tuhan, bahwa semua dosa yang sudah kami akui dan mintakan pengampunan-Mu, Engkau sudah mengampuninya. Mari Tuhan, beri kami damai di hati kami, sebab kami percaya Engkau sudah mengampuni kami. Tolong kami Tuhan untuk mengampuni diri kami sendiri. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Tuhan Yesus ingin dan mampu memberi kita damai dalam segala keadaan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Adakah di antara kita yang merasa letih lesu dan berbeban berat? Mungkin karena kesulitan keuangan, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena pertengkaran, perselisihan, mungkin karena keterikatan kepada kebiasaan buruk, mungkin karena kesepian, mungkin karena sudah mulai susah ingat atau gampang lupa, mungkin karena merasa hidup tidak berguna dan sebagainya. Lambang pemerintahan yang ada di bahu Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Dia bersedia dan mampu untuk memberi damai apapun yang menjadi pergumulan hidup kita. Mari datang kepada Tuhan Yesus sebagaimana adanya kita. Dia berjanji akan memberi kelegaan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kami telah diperdamaikan dengan Allah.
diperdamaikan dengan sesama, dan diperdamaikan dengan diri kami sendiri. Sekarang kami mohon agar Bapa memberi kami damai di tengah-tengah pergumulan dan badai kehidupan. Kami mohon agar Bapa memberi kami kelegaan dari keletihan dan beban yang berat. Kami minta semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, dan sesudah doa saudara boleh duduk kembali dan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak. Kami persilakan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan sambil kita menyanyikan lagu berikut ini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar tanda dosa besar, di sana Tuhan Putra mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Di sana ku dapat mahkota dari kayu salib, mengalir darahnya waktu Yesus disengsarakan. Sananya dihujat, juga disiksakan, yang membawa selamat dunia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Di sana ku dapat mahkota. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu kepada kami. Kirialamo kakaralabasadato kakaralabakusyai. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Tuhan menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari Tuhan lepaskan mereka daripada jerat dosa. Lepaskan mereka daripada jerat dosa yang membawa kepada maut. Mari Tuhan kerjakan dalam hati mereka keinginan untuk bertobat. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka bersama-sama dengan semua orang percaya boleh mengerti dan memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kami berdoa Tuhan agar kasih Kristus melembutkan hati mereka, membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Kami juga berdoa buat masalah rumah tangga. Kami minta Tuhan, pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Dan Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Mari Bapa, anak cucu kami, Tuhan jauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua, kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan kiranya memberikan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada semua anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan berikan keturunan. Mari Tuhan, sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit, sembuhkanlah setiap jiwa dan roh yang sakit, sembuhkanlah setiap hati yang terluka. Kami berdoa Tuhan agar kuasa kesembuhan-Mu dinyatakan kepada anak-anak-Mu sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mintakan mujizat keuangan bagi setiap orang yang dalam kesulitan keuangan sekarang ini. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini. Kami mohon yang butuh pekerjaan dan usaha, Tuhan beri pekerjaan dan usaha. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya,
Kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh membenci, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Hai mari berhibur dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pada Tuhan Allah sorga, sembahkan puji Dia, sembahkan puji Dia, sembahkan puji Dia Sang Raja yang maha mulia
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Oh Yesusku. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan hubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Dosaku, Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi, Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah.